Halo semuanya, perkenalkan nama saya Agung Tridharma dan pendamping saya. Rana. Kembali lagi di VCB, Podcast Cerita Bareng. Semoga kita diberi kesehatan selalu. Hari ini kita kedatangan narasumber yang menjalani kegiatan perkuliahan serta menjadi ketua UKM Volley, yaitu Kang Prafa. Apa kabar Kang? Alhamdulillah baik Kang Agung, Kang Bima. Alhamdulillah, Baik. baik juga. Alhamdulillah semoga sehat selalu dan menjaga kondisinya ya Kang ya. Apalagi dalam pandemi sekarang. Amin. Ya, Kang. Ya, amin. Amin. Aduh, Kang, udah berapa lama nih, Kang, kita terganggu aktivitas karena COVID-19 ini, Kang? Dari perkuliahan sendiri, gimana, Kang? Lancar kah? Ya kalau dibilang lancar ya gitu saja Kang. Soalnya kan banyak kendala, apalagi saya di kampung kan pelosok itu jaringan tuh susah banget gitu. Karena kadang Iya sih, mungkin ya, ya mungkin kan karena dilarang juga kan oleh pemerintah untuk datang-datang dari luar kota ke kota ataupun sebaliknya, jadi agak ya menyusahkan benar-benar juga itu. ya, Kang ya. Ya, Kang, ini Kang, tadi Kang Purapana juga bilang di kampungnya kan agak susah sinyal juga ya, Kang. Iya. Nah, ada nggak Kang kegiatan kelas yang diadain sama dosen, terus karena sinyal ini susah masuk gitu, jadi dapat infonya telat gitu, Kang? Oh ya, saya sering sekali gitu mendapat permasalahan kayak gitu. Ya mungkin saya nge-PC dulu temen. Nah, setelah saya nge-PC teman, nanti teman ngasih kabar ke dosen. Nah, jadi nggak bolos-bolos amat gitu. Jadi dosennya juga pasti mengerti keadaan saya gitu. Paling saya masuk perkuliahannya atau masuk daring itu agak terlambat gitu. Pas Oh, bagian pengabsenan pernah nggak Kang? Pas baru bisa masuk gitu. Nah, pernah pernah juga, tapi kan sebelumnya saya sudah izin. Nah, dosennya juga ya udah gak apa-apa, karena kan sebelum juga sudah izin kepada saya, jadi saya maklumi katanya. tapi Kang pernah nggak sih kayak kan mungkin kan karena kuliah online bakal ada presentasi atau pengiriman tugas, pernah nggak sih kayak lagi presentasi tiba-tiba logout sendiri gitu dari kuliah online-nya? Wah itu kan pasti mengganggu tuh. Pernah nggak sih Kang kayak gitu Kang? Nah, ya pernah. Saya juga pas kemarin tuh kan ada diskusi presentasi. Saya juga kan eh, teman-teman tuh, udahlah, Prap kamu jadi hostnya. Nah kan kata saya juga, aduh gimana ya, takutnya agak lemot atau tiba-tiba ngilang kata saya tuh. Ya, sesudah pertimbangan dan diskusi sama teman-teman, ya udahlah saya coba dulu dan ntar kalau ada kendala dalam presentasi bisa diobrolkan langsung kepada dosen yang bersangkutan. Ah, Dan alhamdulillah kemarin tuh nggak ada problem sama sekali, lancar. Begitu Kang. baik baik baik. Nah, kita mungkin agak geser sedikit nih Kang. Akang kan sekarang menjabat sebagai Ya, ketua UKM Volin ya Kang ya. ya. Kegiatan UKM sejauh ini berjalan seperti apa nih Kang? Kan kita tahu gitu kondisi lagi kayak gini Kang. Nah, kalau dari UKM sendiri, saya tuh buat itu Kang kayak challenge lagi lah. Nah, Wah, misalkan dalam seminggu kita tuh bikin video, misalkan kayak aktivitas fisik, misalkan kayak push up, sit up, atau lari, tetapi di video. Nah, nanti si videonya itu di share di grup, Kang. oke oke. Ada yang melakukan, nah nanti saya data gitu. Ya kan daripada rebahan terus dan tidak berguna lah gitu. Mending melakukan kesempatan ya meskipun pada masa pandemi kan. Ya ya. Ya. Menarik juga itu Kang ya, jadi termotivasi buat olahraga gitu Kang ya. Nah, iya gitu. Apalagi kan kalau misalkan
kita post di Snapgram gitu kan pasti banyak yang menarik minat mereka juga gitu. Nama challenge-nya apa nih Kang kalau boleh tahu Kang? Mungkin bisa dikasih tahu ke yang lain, mungkin biar ikutan gitu. Ya paling kita namain lah challenge pandemi gitu Kang. Oke oke oke. Ya meskipun agak gak nyambung itu yang penting lah ada gitu kegiatannya daripada Iya, iya. los banget gitu. Oke. Eh, Akang sendiri nih untuk olahraga voli, apa yang membuat Akang suka sih awalnya? Apa dari kecil udah diajarin voli atau emang jatuh cinta pada pandangan pertama sama bola voli kah? Atau seperti apa Kang? Boleh diceritakan Kang? Nah, sebenarnya dari SD sampai SMP itu saya nggak pernah gitu bermain voli. Saya paling anti dan menghindari gitu sama bidang voli. Nah, SMA, pada SMA saya tuh sempat diremehkan gitu Kang. Saya diremehkan. Jadi kata teman saya lah ada gini katanya. Kamu tuh tinggi tapi nggak Waduh. guna gitu. Gini lah kalau peribahasa Sunda mah jangkung Oke, tapi oke. mubah gini. Nah, gitu katanya. Nah, kan saya juga agak gak enak sama omongan mereka. Saya mau ngebalas kan saya nggak bisa poli. Nah, kebetulan di kampung saya tuh lagi ada pembangunan sarana olahraga. Kebetulan bidangnya itu bidang poli atau ada gedung serbagunanya lah. Nah, dari situ saya tuh kepikiran, ya balas dendam terbaik itu ya menjadi lebih baik gitu. Oke. Ya, Menarik. saya, Bagus sekali ya Kang ya, balas dendamnya dengan cara positif gitu. nah, iya gitu. Ya meskipun gak ada balas dendam yang baik gitu, tapi itu cuma acuan saya doang gitu. Ya, memotivasi diri kan ya Kang. Ya, Bagus sih nah Kang. gitu. Nah pas setelah di kampung saya ini dibangun sarana olahraga dan banyak yang berpartisipasi gitu, dari yang anak kecil sampai yang tua, dari yang nggak keluar rumah pas ada sarana olahraga itu jadi pada keluar rumah gitu ya. Dan nah dari situ yang menariknya, oh begini olahraga poli itu. Nah dari sana saya suka poli itu. Nah pas kesini saya mau membuktikan gitu kepada teman-teman saya yang pernah meremehkan bahwa saya itu bisa menjadi lebih baik. Dan alhamdulillah pada jarak 1 tahun 2 tahun bisa dibilang saya sudah melampaui mereka gitu. Nah, Nggak sakit di tangan Kang. Nah banyak kasus gitu ya. Ada yang pertama kali main poli, aduh sakit tangannya, udah menyerah. Ada lagi sama kayak gitu. Nah mungkin itu permasalahan umum dalam bola poli gitu kan. Tapi menurut saya kalau bisa karena terbiasa itu pasti nggak sakit gitu. Memang ada sakit tapi sakitnya itu bisa dinikmati gitu kan. Jadi keseruan buat kita sendiri gitu. Terus apakah maksudnya ada nggak tips seperti misalnya passing biar nggak sakit itu ada nggak Kang? Atau memang pasti harus sakit dulu baru bisa enak gitu? Nah ya kalau pertama kali bermain bola voli ya pastilah itu pasti mengalami sakit terlebih dahulu. Nah kalau sudah lama kelamaan atau sudah terbiasa, ya saya yakin gitu, saya jamin nggak bakal terlalu sakit. Ya meskipun pasti ada sakit-sakitnya sedikit. Nah yang utama sih paling pemanasan dulu gitu, warming up, biar badan panas kan bisa enak gitu, nggak cedera juga. ya, lebih inilah kitanya lebih fleksibel mungkin ya Kang ya kalau udah pemanasan mah. Ya, lebih fleksibel. Eh, Kang
pernah nggak sih merasa malas sama kegiatan yang Akang lakuin olah itu voli atau perkuliahan gitu kan? Ya namanya manusia kan mungkin ada rasa malasnya gitu. Gimana Akang melawan hal itu, Kang? Nah, eh, untuk permasalahan itu ya pasti setiap manusia tuh punya kemalasannya sendiri-sendiri lah gitu. Ada tingkatannya. Nah, saya tuh untuk menanggulanginya tuh harus selalu dipaksain gitu. Soalnya kalau ada niat tapi tidak dilakukan kan percuma saja gitu. Nah, kalau misalkan saya lagi malas, cobalah saya paksain meskipun itu misalkan nggak enak hati atau nggak emang niat, tapi kalau udah dilakuin pasti berkepanjangan lah gitu, nggak akan malas lagi. Jadi jalanin aja dulu gitu. Soal nyaman enggaknya, ya soal nanti itu mah. Ya Kang, terus kalau ngomongin volley juga, saya pernah tahu juga nih Kang, volley kan ada volley pantai juga tuh Kang. Nah, ada nggak sih Ya, ya. perbedaan dari volley pantai sama volley yang biasanya gitu? Oh ya pasti ada Kang, dan perbedaannya pun bisa dibilang signifikan gitu. Nah kan ada poli indoor dan ada poli pantai atau outdoor. Nah untuk poli indoor sendiri itu kan di dalam ruangan Kang, di Iya. dalam ruangan dan dimainkan dengan 6 orang dan 6 orang cadangan. Nah, dan untuk lantainya pun itu bisa vinil atau karet gitu Kang lah, yang Iya. ada di luar seperti itu. Nah kalau untuk poli pantai itu 2 orang Kang Hmm. pemain, dan untuk permukaannya tuh pasir. Mungkin itu perbedaan umumnya Kang. Dan Oke, untuk ukuran lapangnya pun cukup berbeda gitu. baik-baik. Apakah lebih besar atau lebih lebar gitu Kang? Nah untuk poli pantai itu lebih kecil sedikit gitu Kang. Hmm. Baik, Bola yang Kang. dipakai pun sama juga gitu atau ada perbedaan gitu? Jenis bola yang dipakai di indoor sama di outdoor gitu Kang? Nah ya ada Kang. Bisa disebutkan Biasanya, Kang? nah kalau misalkan di poli indoor itu biasanya lebih cenderung agak bukan agak keras tapi empuk lah gitu Kang. Hmm. Nah, kalau poli pantai itu biasanya agak empuk gitu bolanya. Oke, oke. Mungkin saya ingin bertanya, Kang. Silakan. UKM sendiri kan untuk ini kan kejuaraan antar kampus gitu Kang ya Kang. Pernah nggak sih Kang kegiatan kejuaraan UKM Volley ini mengganggu perkuliahan Kang? Kayak mungkin di tengah-tengah lagi perkuliahan, Akang lagi di mana gitu untuk melaksanakan kejuaraan. Nah, sudah beberapa kali saya melakukan pertandingan, pasti ada saja Kang. Soalnya kan bentrok sama perkuliahan. Nah, paling saya membuat surat dispensasi, ya dan alhamdulillah dosen yang bersangkutan bisa mengerti gitu Oke. Kang. Kayaknya kalau dispensasi sewaktu masa SMA seneng banget ya Kang ya. Beda kalau udah kuliah kayaknya. Nah, pasti seneng banget Kang. Soalnya waktu SMA saya kelas 2 sampai kelas 3 banyak dispensasi. Paling kalau dihitung-hitung seminggu saya paling masuk 3 kali Kang. Untuk sekolah tuh. Waduh, maba Pasti yang pasti ini tidak mempengaruhi maba nilai yang Kang ya. berkualitas. Nah, tapi nilai itu alhamdulillah aman gitu Kang. Oke, oke. Ya kan Eh, guru juga mengerti kan saya bawa nama baik, ya. bukan bukan atas nama
instansi yang lain gitu Kang. Begitu. Oke. Kang, untuk kedepannya ada kejuaraan nggak sih Kang lagi kondisi kayak gini Kang? Ya mungkin ada apa gitu atau emang benar-benar stop gitu kegiatan perkuliahan apa kegiatan kejuaraan voli itu? Untuk kejuaraan poli di lingkup Unikom atau di luar Kang? Aja mungkin ya. Heeh. Eh antar kampus Di mungkin kampus. karena Nah, ya antar kampus gitu, antar kampus kayak untuk liga Liga mahasiswa Mahasiswa gitu itu kan yang saya tahu. stop Kang. Ya kan planning dari Hmm, sebelum masa pandemik itu udah ditentuin tanggal dan pelaksanaannya. Nah, pas ada pandemi ini dan diadakannya WFH dan PSBB, udah di stop tuh Kang. Ya, oke. Benar-benar pas nggak masa ada berarti ya pandemi Kang ya? kemarin juga ada yang ngadain tuh timnas jadi Proliga gitu Kang. Udah tidak profesional. Nah, itu Ya. pun di stop Kang. Wah, benar-benar nggak Karena ada ya lagi berarti. Tapi waktunya Kang, gitu. tapi Kang, Akang sendiri masih latihan gitu di deket-deket rumah gitu atau benar-benar hanya latihan fisik biasa aja Kang? Nah, kalau sekarang Kang, kalau udah beres new normal kan yang kemarin, Ya, ya, nah, kebijakan baru. ya kebijakan baru itu baru saya juga sama anak-anak kan kegiatan poli kembali Kang. Oke. Tidak hanya aktivitas fisik sendiri gitu. Jadi udah berada di lapangan lah Oke, gitu oke. Kang. Iya begitu. Aduh ya Kang, saya juga pengen Waduh. nanya nih Kang. Kan karena Iya corona belakangan ini kan kita harus PSBB juga ya kemarin-kemarin gitu. ya. Nah buat eh, sesama anggota voli Akang ini pasti susah mungkin ya Kang ya buat ngebangun chemistry lagi nih Kang. Kekompakannya mungkin cara mensiasatinya gimana sih Kang? Biar masih kompak gitu. Nah, untuk mensiasati hal itu saya dan teman-teman pengurus dan teman-teman anggota semuanya juga melakukan daring juga Kang. Sharing-sharing lah gitu. Kangen-kangenan gitu. Atau ada hal menarik apa yang harus diceritain, berbagi cerita gitu. Paling seminggu sekali gitu minimalnya. Atau lagi mau banget itu kapanpun bisa gitu ada juga asalkan merekanya juga ada waktu gitu. Hmm, oke. Eh, berarti kegiatan Akang sehari-hari sekarang apa Kang selain perkuliahan online atau latihan fisik ini Kang? Ya selain perkuliahan dan aktivitas fisik ini saya juga dan teman-teman di kampung tuh membuka bisnis gitu Kang ya tidak besar gitu. Tapi daripada tidak guna gitu nongkrong-nongkrong gak jelas yang mending membuat usaha gitu yang menghasilkan ya mungkin hasilnya tidak sebesar yang diharapkan gitu. Yang penting ada kegiatan yang bermanfaat lah dan bisa menyalurkan kayak gitu. Menarik, menarik, menarik. Jadi nggak sekedar ini, Nah, tapi iya juga begitu Kak. menghasilkan ya, Kang ya. Oke, baik. Dari hal semua ini, Akang dari pandemik ini merasa apa sih, Kang, yang dirugikan, Kang? Ya mungkin secara besarnya gitu. Kita nggak tahu kan. Batasan aktivitas Kang. Ya, perbatasan aktivitas Hmm, kan aktivitas tuh dari semua aktivitas tuh dibatasi gitu. Jadi nggak sebebas dan seleluasa sebelumnya gitu. ya sih. Nah, dan misalkan untuk perkuliahan, ya memang kelebihannya itu bisa dari jarak jauh, tidak mengeluarkan ongkos atau transportasi.
kita bisa melakukan perkuliahan sambil rebahan, Ya, sambil makan gitu. Ya, untuk kekurangannya ya itu kalau di kampung saya ya jaringan gitu, Kang. ya. Tapi kangen gak sih Kang sama suasana tatap muka gitu atau ketemu teman-teman gitu? Mungkin pacar juga yang Kangen agak banget, keblok Kang. gara-gara pandemik ini. Kangen banget, Kang. Saya berharap dari kemarin-kemarin bisa secepatnya tatap muka gitu. Apalagi kalau perkuliahan nggak tatap muka ya mungkin agak Oh iya. rancu gitu ya. Ah, Ada yang mengerti, ada yang tidak. oh iya, Kang Kang Kan Prof. ada banyak yang bilang juga tatap muka aja saya nggak ngerti, apalagi daring Oke, katanya. oke, benar, benar, benar. Kebetulan juga Kang Prava itu jurusannya teknik ya Kang ya, jadi Iya, butuh praktek teknik juga. elektro. Oke, 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 oke. Mungkin pertanyaan terakhir ya Kang. Bagaimana nih Kang, mungkin tips and triknya menjaga kebugaran aja lah buat teman-teman yang ngedengerin ini gitu, biar tetap semangat, tetap sehat juga, walau nggak bener-bener nambruk gitu kasarnya mah bahasa Sundanya mah. Boleh Kang? Nah, untuk para pendengar, untuk akang-akang juga ya saya punya beberapa tips gitu ya agar tidak terlalu diam-diam amat lah. Cobalah gitu aktivitas fisik, Kang. Misalkan ya kalau nggak olahraga ya misalkan sapu, menyapu, ngepel, atau cuci piring juga lah bisa menjadi aktivitas fisik. Tapi saya sangat menyarankan itu olahraga, Kang. Oke. Nah, kenapa olahraga? Ya kan dari masa pandemi ini pasti jarang keluar. Misalkan di rumah tuh makan, tidur, lemak menumpuk gitu. Kolesterol jahat. Wah, iya, iya, betul, betul, betul. Ya kan kalau kita misalkan olahraga tuh kita bisa membakar lemak, kolesterol jahat gitu, Kang. Ke badan juga pasti bugar. Oh ya dan juga kurang-kurangin begadang gitu. Kurang-kurangin begadang, misalkan siklus tidurnya pas waktu sebelum pandemi itu misalkan jam 12 sampai jam 1 misalkan cobalah ubah gitu. Jadi jam 10 atau jam 9 tidurnya. Gitu. Nah, dan untuk makanan juga itu harus dijaga gitu. Makanan harus yang bernutrisi, jangan asal makan ini itu. Kan nggak tahu juga dampak buat kedepannya kayak gimana. Oke. Ya, segitu aja Kang tips dari saya sih. Oke, terima kasih Kang Prava. Mungkin bisa saya simpulkan seperti ini kali ya. Jangan biarkan diri kita hanya bermalasan walau di masa pandemik. Tantang diri kita agar menjadi lebih baik, menjaga kesehatan dengan olahraga. Jangan menyerah, biarkan diri terbiasa membuat diri berkembang, jadikan niat tidak hanya sekedar niat, dan lakukan agar rasa malas menghilang. Terima kasih Kang Pravana, saya Agung Tridharma, dan rekan saya. Rana, Sampai jumpa di PCB berikutnya. Bye. bye bye guys. Terima kasih buat Kang Agung dan Kang Rana sudah mengundang saya di podcast ini. Sama-sama. Ya, siap. Nama.